penumbangan hutan liar atau yang apalah ya kan, dibor-bor atau digali-gali ya kan, enggak ini di bangunan sampai-sampai ya kan resapan bumi itu enggak ada, suntikan bumi enggak ada, terjadilah longsor atau letusan. Oke, kembali lagi bersama saya Dens Kabuk. Hari ini saya lagi ada di Taman Merah Putih. Nah, di Taman Merah Putih ini kita akan coba ngebedah tentang apa yang ada di Taman Merah Putih ini. Nah, dengan sang pemilik Taman Merah Putih ini, Saudara Ragil Kustik. Selamat malam. Oh, kita malam. Selamat malam semuanya. Ini Ragil Kustik. Dia kreativitasnya keren. Dari yang bukan apa-apa menjadi apa-apa di tempat, dan menjadi tempat yang favorit buat orang pada koko di sini. Nah, pokoknya di sini kita seru-seruan, kita asik-asikan sambil kita ngobrol-ngobrol tentang tanaman, tentang musik, tentang apa aja lah. Yang penting sih intinya kita di sini bikin acara konten sini, segimanapun kita harus bisa mendapat hikmah dan manfaatnya. Buat khususnya kita, umumnya buat semua. Semoga konten saya ini bermanfaat buat semua dan ada hikmahnya dan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke. Dengan kalau saya manggil dia Encang karena dia orang Betawi tapi keturunan bule juga nih. Keturunan bule dia, blasteran mana tuh? Blasteran Timur. Bule kan, karena timur kan udah bisa dari Indonesia kan, dia berarti kalau kita kesana udah beli paspor di luar negeri. Nah, gimana Cang, kabar Cang? Dia sambil ngopi ya, Cang, sambil ngopi. Alhamdulillah baik, Bang Doni. Kegiatannya masih berkreativitas tentang di tanaman ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih bergelut di tanaman, di dunia tanaman. Emang yang saat ini juga lagi kita gelutin dan kita mau fokus ke anggur kayaknya ya. Nah, terus sorry nih, saya aneh potong aja. Iya. Itu mulai kepikiran terjun ke dunia bercocok tanam itu sejak kapan Cak? Kalau untuk berpikir dan punya inisiatif ide untuk menanam itu sejak kecil kayaknya sih ya, emang dia dari zaman masih ada almarhum mbak saya dulu ikut sempat beliau kan almarhum memang veteran. Nah dia selalu ingatkan sama cucu-cucunya dulu bilang, kamu kelak nanti dewasa menanam katanya seperti itu aja ya kan, karena emang di halaman rumah mbak saya juga tempat ibu saya dulu emang itu penuh dengan pohon-pepohonan. Iya, dari pohon yang langka-langka kayak buni, terus kecapi, terus belimbing atau ya sirsak gitu kan, sampai pohon pisang. Itu budidaya sendiri ya? Ya budidaya sendiri di mbah itu, mbah saya itu. Terus akhirnya terinspirasi oleh Sang Ragil. Nah iya, saya terinspirasi karena memang mbah juga bilang ya, kalau kamu dalam kehidupan sudah menanam satu pohon, itu kamu sudah menyumbangkan untuk 2 anak manusia oksigen tersebut di muka bumi ini, di sekitar kamu lah katanya.
begitu untuk menyelamatkan bumi, sepertinya begitu yang Mbak katakan. Jadi saya ingat jadinya ya kan, oh ya udah, Ingat pesan. iya ingat pesan almarhum Mbak ya kan, tanam aja ya kan, udah kamu menanam aja, guna itu banyak manfaatnya ya kan. Satu untuk meneduh pohon-pohon yang manfaat atau yang produktif untuk tumbuhan, bisa juga dimanfaatin dengan sendiri atau keluarga atau orang lain begitu sekiranya. Nah terus mungkin sudah dikasih pelajaran sejak kecil, akhirnya semakin kemari semakin mungkin awalnya dari iseng-iseng hobi dan menjadi suatu kebutuhan untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Nah terus yang jadi seriusnya gini nih, maksudnya di saat kondisi nih kita dalam kondisi pandemi gitu. Memang sengaja kita nggak pakai masker ya, karena tetap kita jaga jarak ini misalnya. Nah itu kok bisa sih kepikiran tuh, sedangkan di saat pandemi kayak gini kadang-kadang kan orang mau kemana-mana tuh susah atau karena terbatas gitu kan, kita nggak boleh ada jaga jarak, harus ada pakai masker, terus kita juga tidak boleh berpergian jauh gitu. Tapi Cang Ragil ini bisa memanfaatkan situasi kayak gini untuk berkreasi. Nah ini jarang-jarang orang kayak gini. Mungkin itu kenapa Cang? Apa karena bete, boring, terus gue ngapain lagi sih nih? Akhirnya iseng-iseng tangan jahil, ngoprek-ngoprek tanah, ngoprek tanaman, apa begitu apa gimana gitu? Ya kebetulan sih memang di posisi kondisi saat ini ya kan yang lagi pandemik, memang saya juga pribadi yang tadinya nyari duit atau nyari jajan buat ini, kita harus ke sono ke sini ya kan, sampai saat ini ya kan, ya kita coba fokus di tanaman, yang artinya untuk memang untuk kehidupan juga oksigen yang pastinya, apalagi sangat di posisi pandemik begini kan memang dibutuhkan. Bahkan hampir semua orang ya kan itu diwajibkan untuk di depan rumah itu ada beberapa pot 3 atau 5 tanaman. Ya di situ dia buat hirupan oksigen aja ya kan, buat ion manusia juga tubuh. Iya berkebutuhan tubuh juga. Nah alhamdulillah juga ya kan dari lembaga-lembaga instansi pemerintah atau RT RW Karang Taruna ya kan, ya mereka mau support dan datang gitu tiba-tiba ya kan. Nah, saya bilang ya udah ayo kalau memang mau kita menanam bersama secara kebersamaan atau bagaimana di tempat-tempat instansi atau di Karang Taruna sekretariatan, kita coba kita rubah ya kan, kita rubah yang tadinya nggak ada pohon-pohonan. Nah sekarang kita bikin hijau bagaimana gitu Cang. Nah akhirnya alhamdulillah ya kan teman-teman pada mau ya kan. Saya coba tuh ya kan di SKKT Kecamatan Cakung. Nah saya coba sama teman-teman ketua Karang Taruna Cakung juga, karena beliau yang datang ke sini ke Taman Merah Putih sambil kawan ngopi ya kan, ngobrol-ngobrol, kita menanam yuk ya kan. Ya udah, kalau emang kita mau menanam dimanapun kita bisa ya, semua orang bisa menanam, tapi merawatnya saya bilang gitu. Iya merawatnya makhluk itu, tumbuhan itu ya kan, karena kita kalau berfilosofi lagi, makhluk tumbuhan hidup ya itu lebih tua daripada kita manusia, makhluk tua di muka bumi ini. Bahkan itu kakak kandung kita ya adalah tanaman yang sebenarnya. Cuman tanpa orang-orang juga menyadari. Iya, kita kalau nganggap bilang begitu ya jangan kita gila. Benar. Iya. Orang ngapain gitu ya. Jadi ngobrol sendiri sama makhluk tanaman gitu kan. Ya contoh kayak saya mau memberikan ke Jang Denny nih ya kan, Jang nih pohon. Nah saya dalam hati dan berbicara sama pohon itu ya kan, pohon bukannya gue nggak sayang sama lo ya kan, tapi lo harus lu gue pindahin ke tempat mungkin mudah-mudahan ini nggak salah orang dan lu dirawat di sana. Iya. Jadi peduliannya kita terhadap
dunia atau terhadap bumi ini penting banget ya Kang. Sangat penting. Sangat penting Kang. Iya, sangat penting karena kita punya generasi kan bukannya hanya di dekade kita aja. Iya. Yang masih begini, kita punya anak, punya entah nanti kita insya Allah punya cucu dari anak kita atau saudara-saudara kita semua di lingkungan kita, generasi-generasi kita, ya. Apalagi di situasi seperti ini, aduh, kita benar-benar miris sebenarnya. Iya, untuk negeri ini ya kan, apalagi ya kan, mungkin di pelosok-pelosok sana di Indonesia ya kan, kalau kita bicara ke Indonesia, nah, itu pegunungan, lautan, alam-alamnya semuanya, itu baru Allah kasih teguran hanya sesentil itu, ya, dan apa-apa. Karena apa ya kan, penumbangan hutan liar atau yang apalah ya kan, dibor-bor atau digali-gali ya kan, enggak ini di bangunan-bangunan. Sampai-sampai ya kan resapan bumi itu enggak ada, suntikan bumi enggak ada, terjadilah longsor atau letusan gunung ya. Nah itu udah salah satu kemurkaan alam marah Karena udah nggak kita rawat malah kita rusak. Nah itu kita nggak rawat, nggak rusak, nggak menanam gitu ya kan, padahal itu manusia tuh hanya menikmati aja. Bahkan sang pencipta ini sudah apa sih yang nggak ada di muka bumi sudah saya berikan semua. Benar, semua sudah saya berikan. Padahal itu yang sang pencipta ya, wah, emang akhirnya terinspirasi ya oleh Kang Ragil aja, terinspirasi dan awal dari kepedulian ya, kepedulian karena melihat situasi seperti ini, terus bumi semakin bergeser gitu kan, karena nggak ada kekuatan dalam tubuh buminya gitu kan, mungkin karena kurang kelestarian pohon, kurang kelestarian apa ya pokoknya intinya kayak kita ini ikut andil dalam melestarikan ini. Nah terus gini Cang, kok di zaman sekarang ini biasanya tuh orang tuh apa ya, untuk melakukan hal kayak gini tuh banyak yang males. Kok Cang Ragil sendiri kok anehnya gitu kan, di saat zaman kayak gini orang hobinya malah yang enjoy ini kok malah maunya yang kotor-kotoran, terus yang ya bisa dikatakan main pupuk itu kan bisa jorok lah kayak gimana ikan karena dari kotoran atau Cang mau gitu. Nah itulah di situ kalau kita berbicara kemanusiaan sosial ya kan, mungkin kalau adil ya entah ya kan, karena saya juga manusia biasa ya kan, yang tempatnya salah gitu. Nah, saya coba akhirnya berbuat lah ya kan, walaupun tanpa adanya hasil uang capek lah, bahasanya kerja, bukan lo kagak kerja ngapain lo nyokar doang ya. Tapi saya karena emang peduli, anehnya juga peduli dengan adanya lingkungan. Satu memang ya sampah, yang namanya sampah itu kalau nggak ada sampah berarti nggak ada manusia ya. Benar ya. Iya, sampah nggak ada manusia. Ya, manusia ya sampah benar. Ya, tapi sampah yang seperti apa ya kan? Sampah yang bagaimana dulu nih? Sampah yang bisa manfaatkah? Ya kan, yang bisa kita jadikan pupuk secara organik atau non organik kan, di situ semuanya ada. Nah, entah kita bisa mendaur ulang ya kan. Jadi kita benar-benar lestarikan dan kita budidayakan secara kreativitas. Contoh, kalau dari sampah-sampah non organik ya kan, bisa kita memanfaatkan untuk bikin bangku atau apa ya kan, atau bisa bikin lampion. Itu banyak teman-teman lakukan udah secara mendaur ulang sampah. Iya, tinggal bagaimana orangnya, kita kembali ke orangnya sih. Oh, ke manusianya sendiri. Oh, iya benar. Mungkin Kang Ragil ini salah satu di antara manusia yang peduli gitu ya. Ya insya Allah, mudah-mudahan ya kan, Allah juga merestui dan menyetujui insya Allah ya kan. Ya intinya apa yang kita perbuat itu baik, insya Allah pahala dan ganjarannya juga setimpal dengan apa yang kita perbuat. Amin. Intinya benar, amin. Intinya begitu ya kan, ketulusan dan keikhlasan kita merawat apapun ya kan, apalagi makhluk hidup ya kan, mau yang besar mau yang kecil, mau yang besar mau yang kecil ya kan. Itu emang harus benar-benar kita iniin ya apalagi kalau makhluk hidup yang sepertinya kalau yang kita pangan ya kan, seperti ayam, ikan
yang emang udah buat makanan, buat lauk orang ya kan. Nah itu juga kan dia makhluk hidup juga, makhluk ciptaan. Cuman kalau kita bunuh ya kan, kita makan, nah itu juga mungkin kalau kita bisa kayak orang gila juga ya minta maaf lah sama tuh hewan ya kan, karena emang udah dia buat dimakan ya, yang masih wajar-wajar aja, bukan yang nggak wajar itu ya. Itu entah langsung atau apa ya kan, banyak. Apalagi kalau kita nih miara pohon anggur, kita nanam pohon anggur, ini hamanya banyak ini. Hamanya banyak ya? Hamanya banyak. Ular-ular keketnya itu tuh banyak. Kok bisa sih? Ya karena dia mungkin dari Manis kali ya? nah batangnya mungkin pengaruh, terus dia bisa ngegerogotin daun. Ada beberapa pohon bibit yang udah jadi 40 cm. Nah itu sampai itu habis, ada daun 15 daun kurang lebih itu habis digerogotin semua. Botak hanya tinggal batang aja. Iya kalau nggak ketahuan karena sama-sama hijau kan dia. Hewan itu kan, ular keket itu harus sama-sama hijau, sama daunnya sama, serupa. Terus saya ini mau nanya tentang yang barusan dibahas oleh Kang Ragil, pohon-pohonan yang daunnya itu habis dengan apa, ulet dengan ini. Cuma saya nggak mau nanya itu. Nah itu nanti ada statement selanjutnya. Okay. Nah nanti kita akan bicara tentang kelestariannya, terus cara bercocok tanamnya itu ada nanti statement selanjutnya nanti akan kita bedah lagi dengan beliau. Oke. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Sehat-sehat Jadi selalu. untuk saat ini kita bicara tentang histori dan profilnya Cang Ragil. Nah terus gini Cang, dari sekian banyak yang saya lihat tanaman di sini, itu ada berapa jenis tanaman dan tanaman apa aja yang ada di sini? Kalau untuk tanamannya di dalam gerbang, di dalam ruang Taman Merah Putih ini ada kesa tuh ya kan, ada pohon tin, ada cabai, ada kelapa bonsai, kelapa cengkir, terus ada belimbing, ada alpukat, ada kelengkeng, ada asam, ada pisang bombay ya kan, terus ada lidah buaya, ada bunga matahari, ada apel juga, ada apel yang kita coba, alhamdulillah hidup ya kan, lagi berkembang buah. Nah terus ada juga timun, ada terong, terus ada sirsak, daun mengkudu. Di belakang itu ada labu ya? Di belakang ada labu yang lagi berbuah besar ya kan, labu air. Nah terus ada pohon kangkung juga, pohon singkong. Wah dan lain-lain sebagainya banyak sih, alhamdulillah kita koleksi udah di sini. Ini bisa masuk dalam kategori dia sebagai petani. Alhamdulillah Cang, walaupun hanya ada satu varian, ada satu pohon, tapi varian kita nih banyak di sini. Iya koleksi. Ini bisa udah masuk jadi kategori petani. Alhamdulillah, buah buni juga ada tuh. Buni tuh, pohon buni tuh lagi seger bener tuh. Nah pohon buni itu pohon yang langka, sama pohon jamblang. Pohon mede juga lagi saya semai, tapi alhamdulillah saya nyemai 6 biji. Saya rendam, saya tutup pakai kokopit, saya sungkap pakai kokopit selama 3 hari. Dia meletas keluar tunas muda tuh ya kan dari bijinya. Nah sampai dia ngecrot setengah senti lagi ya kan, baru saya pindahin ke media tanam di polybag. Alhamdulillah ya kan, 6 yang saya semai hidup semuanya. Sekarang kita punya pohon mede. Emang biasanya dari sekian banyak bijinya itu emang ada yang gugur gitu? Ada yang gugur. Kadang-kadang suka ada kebalik naro bijinya di posisinya. Oh itu iya. Ada triknya juga ya? Ada triknya. Iya untuk pemecahan akarnya dia itu. Nah triknya di statement nanti ya. Iya. Triknya statement nanti. Tunggu aja nanti itu. Saya akan saya bedah itu. Karena banyak PR juga nih dengan seorang petani. Jadi petani kota katanya ya. Saya panggil dia sekarang petani. Cang Ragil sebagai petani. Nah terus lanjut. Lanjut pokoknya dengan itu ada triknya ya, memasang bibit apa tadi biji mede itu ternyata tuh ada triknya. Nah terus kita kembali lagi ke kelestarian. Nah selain Cang Ragil ini tadi bilang Cang Ragil pernah
mendemonstrasikan itu selain di Taman Merah Putih tapi di mana tuh? Di SKKT, di iya, di sekretariat Karang Taruna. Nah terus sambutan mereka ataupun apa ya, respon mereka warga setempat gimana? Ya alhamdulillah ya kan, warga setempat sangat senang. Apalagi ini baru 4 hari kemarin nih dari sini. Nah, saya diundang untuk menanam pohon sama bapak-bapak polisi, sama Bimaspol, terus sama Babinsa, terus sama ibu-ibu Jumantik tuh, ibu PKK, nah, terus sama tim gugus COVID-19 di RW 5 Penggilingan. Nah, saya coba kasih pemaparan sama ibu-ibu dan bapak-bapak, bukannya saya juga sok tahu atau bagaimana, karena biar bagaimanapun mereka lah yang lebih tahu dan lebih lahir duluan daripada saya gitu kan. Nah tapi perbedaannya karena ya ini kan antara hobi dan suka. Kalau orang hobi menanam, dia sampai kemanapun, sampai dari akar ya kan, batang, daun ya kan, rangkainya itu semuanya dia ketahui. Ya akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu di sana ya kan, ya udah coba kamu saya minta ditanamin pohon sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih menjadi ya kan, asal jangan, kalau nggak dirusak sama manusia, insya Allah itu jadi. Iya. Kalau manusia yang ngerusak ya kan, udah mati pohon. Intinya begitu, kalau didiemin, disiram, dirawat,